Halo saudara, apa kabar hari ini? Kiranya tetap sehat ya dan diberkati Tuhan. Ya, apa yang dilakukan teman-teman penatua yang ada di belakang sana? Ya, sedang ada baksos. Jadi untuk menyambut eh, bulan suci Ramadan, penuh sukacita bagi saudara kita yang Muslim, GKI Bintaro berbagi berkat. Nah, apa yang dilakukan teman-teman penatua ini adalah menyalurkan berkat. Berkat dari mana? Berkat dari Tuhan yang dikumpulkan dari persembahan kita, yang didapatkan dari persembahan-persembahan kita. Nah, artinya persembahan yang kita kumpulkan tuh perlu ada orang-orang yang mengelola, perlu ada orang-orang yang apa itu mengurus ini semua, sehingga hal-hal seperti ini bisa dikerjakan. Dan itu nggak mungkin saya sendiri yang mengerjakannya sebagai pendeta. Perlu banyak orang membantu, menopang, bahkan menjadi menjadi apa itu, mensupport ya agar pelayanan gereja ini bisa berjalan dan dibutuhkan lebih banyak lagi orang. Nah, artinya gereja ini bisa berperan dan berfungsi dengan baik, perlu dihadirkan, perlu ditambahkan orang-orang yang mau mengambil bagian dalam pelayanan. Dan ya seperti pada umumnya gereja ini kan seperti ladang ya, di mana banyak tanaman bisa ditanam di situ. Dan ketika tanaman itu ditanam, akan tumbuh dengan baik, buahnya akan lebat. Dan tanaman apa aja bisa ditanam di yang namanya lahan gereja itu. Artinya semua talenta, semua kemampuan, ya, semua karunia, semua keahlian yang saudara miliki, yang baik dan positif, yang berguna buat kehidupan ini, bisa saudara pakai di gereja ini. Nah, untuk itulah di minggu-minggu ini GKI Bintaro sedang melakukan pemanggilan penatua. Untuk ya salah satunya melakukan hal-hal semacam ini. Ini dilakukan oleh eh, satu pelayanan berkaitan dengan Kespel, saudara. Jadi bidang Kespel, kesaksian dan pelayanan. Nah ini betul-betul sebuah pelayanan yang sangat baik dan positif. Nah memang pertanyaannya, kenapa sih perlu banyak orang? Ya sebetulnya dari sejak awal orang percaya itu adalah orang-orang yang berkumpul dan saling memberi pelayanan. Baik pelayanan yang secara umum, tapi juga pelayanan yang secara khusus, yang memiliki jabatan gitu istilahnya. Nah contohnya seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21 ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 21 saya bacakan. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah ini kan adalah upaya menggantikan Yudas Iskariot yang mati menggantung diri gitu kan. Nah lalu para rasul ini memerlukan tambahan tim, tambahan pelayan gitu. Jadi artinya sudah sangat lazim, hal yang sangat biasa di mana para murid Tuhan Yesus yang dibentuk oleh Tuhan Yesus ini disupport juga oleh anggota jemaat, oleh orang Kristen pada saat itu, pada zaman itu. Nah, jadi sekali lagi hingga sekarang pun kita menganut pola itu. Nah, gereja ini di mana kumpulan orang-orang percaya bisa berjalan, bisa melanjutkan pelayanannya kalau didukung oleh saudara gitu. Jadi kita nggak bisa cuma ngomong gitu. Kok kurang ini, kok kurang itu gitu ya. Kok ini nggak bener, kok ini nggak bagus. Tapi saudara cuman ngeritik doang, ngomong doang, tapi nggak pernah ambil bagian dalam pelayanan. Mari saudara, sekecil apapun talenta saudara, sekecil apapun karunia saudara, keahlian saudara, pasti berguna buat gereja ini. Dan kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam
pelayanan-pelayanan yang kami buka. Tunggu kami datang ke rumah saudara untuk meminta untuk melamar saudara menjadi anggota Penatua, dan bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada, kita akan menjadi berkat untuk sesama, dan kita punya sarana untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita merenungkannya bersama saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.